Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel GKJ Cilacap Utara Multimedia. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai video short. Jadi sumber-sumber video atau gambar yang bisa dimasukkan ke dalam OBS. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang audio short, audio capture. Terus sekarang video short, video capture gitu. Oke. Kalau belum nonton playlistnya, silahkan ditonton dulu. Dan sekarang ini adalah video lanjutannya seperti itu. Nah, silahkan di bagian shorts, diklik tambah. Nah, diklik tambah, lalu di sini kita akan membahas mengenai browser, color short, display capture, game capture. Ini kita nggak gunain ya, karena saya juga belum tahu pasti tentang ini. Jadi mungkin saya kurang paham, jadi saya nggak akan menjelaskan yang game capture. Jadi ada image slideshow, media search. Terus nanti kapan-kapan kita belajar NDI search. Ini harus ada pluginnya sendiri. Lalu ada scene, text, video capture, sama window capture gitu ya. Ada juga group. Nah, sekarang kita akan bahas, mungkin kita akan bagi jadi 2 video ya. Yang pertama ada video browser, color, display, image. Ya, itu dulu. Ya, nanti secukupnya lah ya. Kita akan bahas secukupnya dulu. Yang pertama kita akan bahas tentang browser, silahkan diklik browser. Jadi, saya akan jelaskan dulu, browser adalah perambahan internet. Jadi, kalau kita ingin berinteraksi dengan internet, URL, link gitu, bisa di OBS melalui browser ini, melalui sumber browser ini. Jadi nanti di browser ini kita suruh masukkan link gitu kan. Tapi ini tentunya beda dengan perambahan lainnya seperti Google Chrome ataupun Microsoft Edge dan lain-lain, karena tidak bisa persis gitu ya. Ini hanya sebagai alat bantu gitu. Untuk membuat baru silahkan beri nama, kalau saya ingin memberi nama internet. Lalu diklik OK. Nah, ini defaultnya seperti ini. Di sini ada OBS project ya nggak masalah sih. Nah, langsung aja ya. Kita akan masuk ke halaman utama Google. Kan google.com kan. Nah, URL-nya kita ganti google.com. Tapi perlu diperhatikan depannya lebih baik ada HTTPS atau HTTP. https://2 kali atau // google.com. Nah, kita akan masuk ke Google ya. Nah, lalu untuk width-nya disesuaikan sama frame dari si OBS-nya. Kalau saya itu kan 1280 dikali 720 kan. Itu disamain ya. Nah, ini diganti lebarnya diganti 1280, tingginya 720 ya. Lalu ada kontrol audio via OBS, ini boleh dicentang boleh enggak, tapi kita akan centang saja. Custom CSS nggak usah. Terus ini juga nggak usah. Ini ada peraturan tentang shutdown, short ketika tidak terlihat, refresh browser ketika scene-nya aktif kembali. Ini bebas, tapi saya nggak usah. Okein. Lalu bagaimana cara kita berinteraksi dengan Google-nya ini ya? Oh ya, perlu dipahami sebentar. Di sini kenapa latar belakangnya hitam? Karena dia transparan. Jadi Google itu maksudnya di dalam browser ini otomatis transparan belakangnya. Jadi dia seolah-olah hitam karena dia transparan, belakangnya juga hitam, jadi ngikutin belakangnya. Tapi itu urusan gampang, nanti kita bisa atur. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan browser ini? Kita bisa klik interact di situ, di dekat refresh. Yang ini kita klik.
Nah, ketika kita klik muncul seperti ini. Ini bisa digunakan seperti browser biasa ya. Ada beberapa kekurangan tapi nggak apa-apa. Kita akan gunakan seperti browser biasa. Cara mengetiknya bagaimana? Silahkan ketik di tempat yang ada ketikannya. Kalian bisa mengklik juga ya. Nah, sebelum itu, karena ukurannya terlalu kecil, kita bisa besarkan dengan cara klik ujungnya yang ada di sebelah sini. Kita tarik sesuai ukuran yang kita mau. Seperti ini, kita bisa sesuaikan ya ukuran browsernya. Nah, di sini kita mau cari apa? YouTube kan? Oke, misal kita cari YouTube. Karena saya menjelaskan tentang audionya nanti. Ya, kita cari YouTube. Kita klik YouTube yang ada di sini. Ini agak lambat sedikit ya. Nah, lalu tunggu sampai loading. Nah, kali ini mungkin kita bisa langsung aja cari. Misal kita mau cari lagu rohani ya, contohnya. Ini supaya saya ingin mempelajari juga tentang audionya. Kita tunggu. Nah, di sini sudah ditemukan. Kita mau pilih yang mana? Contoh kita klik yang ini. Lalu, nah, kalau kita dengarkan, di situ tidak ada suara masuk ya. Karena suara dari sini akan otomatis terkirim ke streaming atau recording. Namun tidak kita monitor gitu. Caranya bagaimana agar suara dari sini terdengar? Oke, kita bisa balik lagi ke audio mixer. Seperti yang sudah dijelaskan waktu audio monitoring di video sebelumnya. Nih, kita perhatikan ada suara tapi kita tidak mendengarnya. Kita bisa klik yang ini, di gear ini, lalu di Advanced Audio Properties. Lalu kita bisa klik audio monitoringnya ganti monitor only kalau nggak monitor and output. Kalau monitor only nggak masuk ke streaming, monitor and output masuk ke streaming. Apakah terdengar? Kalau belum terdengar, disesuaikan lagi di bagian file. Lalu di bagian setting. Lalu di bagian audio. Ini ada monitoring device, ini sesuaikan ya. Ini jika belum terdengar lagi, oh ya, mohon maaf. Jadi di voice meter saya OBS-nya masih di mute itu ya. Jadi pastikan dari device kalian dikeraskan supaya bisa mendengarnya. Seperti itu. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jadi perlu diperhatikan, ini adalah suara dari OBS. Suara dari OBS seperti itu. Oke, kita matikan lagi monitornya. Jadi udah benar peraturannya. Kalau mau mendengar lewat monitor, audio monitoringnya dinyalakan di bagian monitor and output. Dan dicocokkan dengan file setting gitu ya. Oke, kalau sudah kita klik close. Selanjutnya setelah browser kita akan membahas lagi tentang, kita klik tambah di sini, color sort. Kita klik ini. Nah, ini adalah kotak warna. Jadi kita akan menambahkan persegi atau persegi panjang atau apapun itu yang isinya adalah warna. Jadi cuma warna tok gitu loh. Hanya warna saja. Misal saya kasih nama di sini warna. Nah,
warna ini itu adalah bebas, jadi nggak mesti warna itu aja atau ukurannya seberapa, itu bebas. Namun ukurannya itu jelas segi 4 ya. Di situ ada width sama height gitu. Kita bisa klik yang di color. Ini ada kode warnanya, lalu kalau mau pilih warna lain di select color. Dan di sini contoh saya ingin mengambil warna putih. Di sini kan udah terpilih warna putih, namun kok nggak warna putih. Kita bisa pilih warna lain dulu baru warna putih. Nah, atau kita bisa ambil pick screen color, warna layar. Warna layar di kita itu bisa diambil gitu ya. Lalu ada tambahkan color custom, alpha channel dan lain-lain. Ini ada kode HTML-nya juga. Kita okein aja. Kalau mau lebih detail bisa klik pick screen color ya nanti. Lalu di sini ada width sama height-nya. Width sama height-nya ini bisa kita atur. Contoh width itu lebar, kita bisa atur jadi 1280. Lalu height-nya itu bisa atur 720. Oh iya, ngomong-ngomong tentang browser tadi, kalau kita perhatikan kan transparan. Bisa kita atur dengan ini. Tutupi transparannya dengan background warna, background color source seperti itu. Bisa juga. Contoh ya. Jadi di sini kita kembalikan dulu. Kita klik kanan. Kita del dulu ya. Saya ingin membuat menjadi seperti tadi. Jadi seperti awal di tampilan Google-nya itu. Tampilan Google berarti itu adalah https://google.com, width-nya itu 1280, height-nya 720. Kontrol audio via OBS dan oke ini. Nah, kalau perhatikan tadi kan sempat transparan, sekarang enggak gitu. Karena ada si color source-nya. Berarti bagian Google-nya itu ditaruh di atasnya warna. Kalau warnanya kita matikan nanti hitam transparan. Kalau dinyalakan lagi nanti dia langsung jadi putih seperti itu. Ini ada di atasnya, kalau di bawahnya nanti nggak kelihatan. Kita pindah ke atasnya. Di drag ya, drag ke bawah. Atau bisa pakai ini. Nah, selanjutnya kita akan nambahin lagi. Ada display capture. Ini cukup penting. Karena untuk rekaman-rekaman biasa, itu bisa menggunakan display capture ya. Supaya hasilnya itu kita merekam semua layar yang ada di komputer. Jadi display capture artinya kita mengambil layar ke OBS, mengambil layar ukurannya ukuran desktopnya ya, ukuran desktopnya, ukuran PC-nya, ukuran laptopnya, ukuran komputernya yang kita tampilkan di OBS. Jadi kita memindahkan atau mengambil layar kita, layar komputer atau laptop, dan kita ambil melalui OBS seperti itu. Kita bisa klik display capture. Nah, di sini untuk membuat baru silakan beri nama. Kalau saya ingin memberi nama dengan nama desktop. Klik OK. Nah, di sini ada macam-macam, ada capture methodnya. Capture methodnya itu disesuaikan. Kalau saya pilih otomatis karena dia akan memilih sendiri gitu. Kalau misal kita klik yang DXGI Desktop Duplication,
bisa aja. Atau yang Windows 10 1903 and up itu juga bisa. Bedanya apa sih? Bedanya itu kalau yang Windows 10 dia nanti akan ada garisnya, sama kalau kita perhatikan mouse ini kan ada titik-titiknya, ada kedap-kedip itu. Nah, kedap-kedipnya itu bakal terekam juga di Windows 10. Di capture metode-nya Windows 10. Cuma kalau yang di DXGI atau otomatis, ini sama otomatisnya itu DXGI, itu akan kedap-kedip tidak terlihat. Nah, untuk pilihan display atau pilihan layar monitor itu bisa dipilih di sini. Misal kita mempunyai 2 atau 3 atau lebih monitor, kita bisa pilih mana monitor yang mau kita tampilkan ke dalam OBS seperti itu. Kalau ini kan display 1. Nah, kalau di OBS seolah-olah mantul ya, karena emang seperti itu. Jadi layarnya akan tertangkap ke dalam OBS. Nah, jadi layarnya akan tertangkap ke dalam OBS nih. Nah, lalu kalau sudah kita bisa klik OK. Oh iya, mohon maaf kalau di sini ada capture cursor. Ini kalau dicentang maka mouse-nya kelihatan, namun kalau tidak dicentang mouse-nya nggak kelihatan. Lalu setelah itu kita akan menambahkan lagi source lainnya. Misal kita akan menambahkan, nah di sini ada image ya. Image itu untuk apa? Image itu untuk memasukkan gambar, seperti namanya image kan gambar. Kita akan masukkan gambar, satu gambar JPG atau PNG gitu dalam OBS atau format lainnya, yang penting gambar ke dalam OBS. Kita bisa klik lalu untuk membuatnya, misal kita tambahin nama gambar. Setelah itu, setelah kita menuliskan nama, kita kalau mau buat baru silahkan diklik OK. Atau menambahkan yang sudah ada, kita bisa klik yang add existing. Nah, setelah itu kita pilih file gambarnya yang akan kita tampilkan atau kita masukkan ke dalam OBS sebagai sumber bahan. Kita bisa klik browse. Setelah itu, misal saya ingin memasukkan logo. Logo multimedia ya. Di sini setelah kita menemukannya, kita langsung klik aja lalu kita klik open. Setelah itu untuk unload image when not showing sama apply alpha in linear space nggak perlu, karena nggak pengaruh besar. Kita bisa klik OK. Ini kan terlalu besar. Sekarang saya ingin mengajarkan ya, sebelum masuk ke source berikutnya, saya ingin mengajarkan bagaimana untuk mentransformasi atau mengecilkan, membesarkan, lalu memotong gitu gambar atau source yang ada di OBS ya. Nah, sebelum itu kita klik dulu yang mau kita modifikasi. Saya ingin modifikasi gambar. Sebenarnya kita bisa mengklik kanan, lalu di situ ada transform. Lalu di transform itu kita bisa pilih edit transform. Nah, di sini kita bisa macam-macam, ada posisi, rotasi, size atau ukuran, terus ada alignment posisional, artinya dia kalau di Word kan ada Word gitu atau PowerPoint, di situ kan ada alignment. Alignment itu mengatur posisi, alignment posisional. Jadi dia mengatur posisi. Top left itu jadi anchornya dia mau di mana. Top left itu titik ininya ada di kanan kiri, atas kiri ya di sini.
Lalu ada bounding box type, ini saya kurang paham. Alignment in bounding box nggak paham. Terus ada crop left, ini untuk crop. Kalau untuk crop bisa menggunakan crop left, right, top maupun bottom. Seperti itu, kalau mau crop bisa menggunakan ini. Lalu kalau nggak dari sini juga ada caranya yang lebih enak dilihat ya. Kita bisa close saja. Nah, kita akan menggeser-geser dulu untuk memposisikan. Kita bisa klik di bagian gambar, lalu kita tahan dan drag kemana kita ingin menggerakkan. Nah, seperti ini. Sambil ditekan klik kiri ya, kita akan memindah kemana kita inginkan. Oke, misal kita pindah di sini ya. Nah, misal kita pindah di sini. Lalu untuk mengecilkan bagaimana? Untuk mengecilkan kita perlu mencari titiknya dulu, titik ujungnya dulu, titik merahnya dulu, titik yang besar dulu. Ya. Jadi kita pindahkan posisi lagi ke tempat titik itu kelihatan. Nah, misal saya sudah menemukan ada di sini. Kita geser ini, klik kiri, tahan, lalu kita geser ke tempat yang kita ingin kecilkan atau seberapa kecil lah, atau seberapa besar. Diposisikan sesuai yang diinginkan ya. Ditarik aja, nah ditarik, lalu ditarik lagi gitu ya. Nah, sekarang sudah ditarik, contoh kita posisikan seginilah ya. Nah, misal ini kan gambarnya adalah persegi kan. Gimana kalau kita ingin mengubahnya jadi persegi panjang atau rasionya itu aneh, misal ada gambar, harusnya gambar itu tidak terlalu lebar, cuma kita ingin tipiskan. Bagaimana caranya? Rasionya beda gitu loh. Rasionya nggak sesuai sama yang ada. Biasanya pengaruh itu kamera. Nah, kita bisa klik di bagian salah satunya aja. Kalau saya klik misal saya mau lebarkan, bisa klik titik yang di tengah ini atau titik yang di pojok kiri yang ini. Misal saya klik yang titik ini, pegang atau tekan tombol shift untuk transformasi proporsional. Jadi transformasi relatif ya. Nah, ini namanya transformasi relatif, bukan transformasi proporsional ya, maaf. Transformasi relatif. Bagaimana caranya? Klik tombol shift sambil tahan di klik kiri sambil di drag. Shift-nya duluan apa klik kiri duluan? Shift-nya duluan ya. Nah, seperti ini. Kita geser, shift-nya ditekan duluan. Kalau mau ngelepas, jangan shift-nya dulu yang dilepas, nanti kembali seperti semula. Contoh. Nah, kembali seperti semula ya. Jadi kita harus ngeklik shift-nya dulu. Atau mau tombol kirinya, klik kiri dulu juga bisa aja. Lalu untuk lepas, tombol kirinya dilepas dulu, klik kirinya dilepas dulu, baru shift-nya. Nah, seperti itu. Contohnya seperti ini gitu ya. Selanjutnya kita sudah mengatur-ngatur, ada lagi namanya crop. Misal, saya ingin crop di bagian tulisan GKJ-nya aja, itu logo GKJ. Bagaimana caranya? Kita tinggal klik tombol ALT, alternatif, disambil sama drag di salah satu titiknya. Contoh ya, kita klik tombol ALT dulu, baru kita drag. Nah, seperti ini. Satunya lagi juga saya akan seperti itu kan, namun
Bagaimana caranya agar kalau misal kita klik kiri duluan bisa, apakah bisa klik kiri duluan baru ALT? ALT ya, nggak bisa ya, malah ngubah. Dia akan merubah shift-nya tadi yang kita udah atur. Untuk mengembalikan, silahkan kita klik Ctrl Z. Nah, kita akan menarik lagi, memotong. Nah, klik Alt duluan, baru klik tombol kiri. Ini kita lepas tombol kirinya dulu, baru lepas ALT-nya. Itu untuk memposisikan seperti tadi lagi. Nah, misal yang desktop ini terlalu besar, kita bisa kecilkan lagi. Klik, terus nah, sip. Mungkin menurut saya udah pada paham kali ya. Sampai sini, terima kasih sudah menyaksikan. Puji Tuhan sudah sampai sini, dan kita akan lanjut di video berikutnya tentang yang namanya kita akan membahas selanjutnya tentang video shorts. Ada tentang media shorts, ada tentang slideshow shorts gitu, ada tentang NDI, itu nanti masih episode berikutnya. Nah, kita tunggu kelanjutan episodenya. Tetap di channel multimedia GKJ Cilacap Utara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.